Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, begitu juga majelis yang sangat kita banggakan. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kepada kita rahmat hidayahnya supaya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman yang saya hormati, ya, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin karena sampai sekarang ini mulai kita dilahirkan hidup ke atas muka bumi sampai nanti kita dimasukkan ke dalam tanah, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan akan rezeki kita, memberikan seluruh nikmat kepada kita. Bahkan yang sekarang kita rasakan saat ini berupa nikmat kesehatan, kesempatan, itu adalah nikmat terbesar yang sampai kapanpun tidak akan bisa kita bayarkan. Maka kan Allah bilang, sekiranya kalau kalian ingin menghitung nikmat yang sudah aku beri, niscaya kita nggak bakal bisa menghitung. Karena saking banyaknya. Bayangkan saja kita bangun tidur di pagi hari tadi, sampai sekarang sudah berapa kali hembusan napas yang sudah kamu hembus? Sudah berapa kedipan mata yang sudah berkedip? Mata kalau tidak berkedip itu akan panas, memerah dia. Mata kalau kering tidak berair itu malah akan mengganggu penglihatan kita. Jadi semuanya itu nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan teman-teman, kalau sekiranya kita renungkan ya. Kalau sekiranya kita renungkan, bahkan kotoran yang ada di dalam telingamu itu bukan hal yang sia-sia. Ya, itu bukan hal yang sia-sia, melainkan kotoran yang ada di dalam telinga kita itu ada tujuannya. Kenapa di dalam telinga itu ada kotoran? Ternyata setelah kita renungkan, sekiranya kotoran itu tidak ada, maka apa sih tujuannya Allah itu buat ada kotoran di telinga? Tujuannya kalau ketika kamu tidur supaya tidak ada masuk serangga ke dalam. Ya. Karena serangga itu akan merasa terganggu dengan bau kotoran itu. Coba saja kita tidur di malam hari, kita tidak tahu apa-apa. Ya, kita tidak tahu apa-apa. Bisa saja kalau sekiranya itu tidak ada kotoran, pasti akan mudah aja kalau ada datang serangga masuk ke dalam. Dan itu akan mengganggu sekali. Tetapi karena ada kotoran, terus ada bau yang tidak sedap, sehingga serangga pun tidak bisa masuk ke dalam. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliau yang sangat kita harapkan. Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu enggak ada lagi yang berguna.
apapun yang ada di sisi kita, itu tak ada lagi yang berguna. Anak, harta, semuanya tak ada lagi yang berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Karena hati itu penting dijaga. Karena hati merupakan poros terpenting yang ada dalam diri manusia. Kalau hati itu rusak, maka yang dikeluarkan dari dirinya itu adalah yang rusak-rusak, yang buruk-buruk. Karena begitu kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu kata Nabi bagus, maka akan bagus seluruh perbuatannya. Yang keluar dari dirinya, ucapannya, perbuatannya itu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal daging itu rusak, maka yang dihasilkan oleh dirinya itu adalah hal-hal yang rusak, hal-hal yang buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Makanya hati ini kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik akan mudah terjangkit penyakit. Mudah terjangkit penyakit. Kalau dulu kata kiai saya itu, orang sekarang itu banyak mengadopsi ataupun mengalami penyakit SMS. Kata kiai saya begitu. Kita kan bertanya apa tuh penyakit SMS? Ternyata penyakit SMS itu senang melihat orang susah, senang. Nah, kebanyakan kita kan begitu sekarang. Ada teman kita yang lagi senang, ada tetangga kita yang lagi senang. Kita yang melihatnya malah kita yang panas gitu, kita yang memerah. Gitu kan? Nah, sehingga itu disebut juga sebagai hasad. Ya. Hasad itu menginginkan nikmat seseorang itu hilang dari dirinya. Itu hasad. Jadi kita melihat orang senang, kita pengen senangnya itu hilang. Wah, itu bahaya. Itu penyakit yang mesti kita hindari bersama. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah tentang membahas urgensi daripada mempelajari akidah Islamiyah. Urgensi daripada akidah Islamiyah. Sebelum kita masuk kepada tema yang sudah ditetapkan, bahwa kenapa bisa akidah ini begitu penting dalam kehidupan kita? Karena beberapa faktor yang sudah mungkin kita pelajari bersama dari guru-guru kita sebelumnya. Bahwa akidah merupakan salah satu yang sudah dijabarkan oleh para ulama tentang yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu kata Nabi, kata baginda Nabi itu adalah hukumnya faridah, wajib, ya, wajib hukumnya. Nah, bagi siapa? Bagi muslimin muslimat, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita melihat teks daripada hadis ini, itu kan masih ijmal, masih universal, masih umum, gitu kan? Sehingga para ulama mengkerucut ataupun lebih menjelaskan kembali tentang ilmu apa aja sih yang wajib dipelajari, ilmu apa aja yang disampaikan oleh Nabi yang wajib kita pelajari. Sehingga dijelaskan oleh para ulama ada 3. Salah satunya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, akidah itu merupakan salah satu bagian daripada Islam. Kalau seorang Islam, dia mengaku dirinya Islam, maka akan berkaitan dengan akidah. Islam itu tidak terlepas dari yang namanya akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Nah, sehingga akidah ini begitu penting, sangat fundamental sekali posisinya dalam kehidupan yang seseorang yang beragama Islam. Nah, jadi teman-teman, kita semua itu harus tahu bahwa
akidah itu atau ilmu tauhid itu adalah ilmu yang wajib loh. Wajib setiap perorangan di antara kita itu wajib kita pelajari. Sebagaimana dulu Ustadz Rizky sudah mengajar juga di majelis saya, ada beberapa pertemuan yang sudah membahas ilmu-ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ketuhanan yang membahas tentang sifat wajib bagi Allah, gitu kan? Sifat mustahil dan sifat jaiz, sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul. Itu dulu sudah diajarkan oleh Ustadz Rizky dan mungkin Ustadz Rizky sudah mengajarkan juga di majelis KMJ ini. Masya Allah, bersyukur kalian punya pembimbing orang yang sangat luar biasa, yang mahabbahnya terhadap ilmu itu luar biasa. Nah, jadi orang-orang yang cenderung kepada ilmu, ya, senang terhadap ilmu, itu menandakan nanti hidupnya itu akan bahagia di masa depan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh filosof Pak Faiz, ya, Pak Faiz, Bapak Fahruddin Faiz. Kata beliau bahwa konteks hadis thalabul ilmi faridah itu ketika seseorang sudah menggeluti, sudah fokus terhadap satu jurusan ilmu, satu fan ilmu, dia fokus tuh terhadap ilmu yang dia tuju. Semisal ada seseorang yang fokusnya tuh bahasa Inggris, fokus dia terhadap ilmu bahasa Inggris. Dia perdalam ilmu bahasa Inggris, dia asah kemampuannya berbahasa Inggris. Maka kenapa sih Nabi sampai-sampai mewajibkan ini gitu? Karena ternyata efek daripada ketika kita bersungguh-sungguh memperdalam ilmu itu, apapun ilmunya, maka nanti hasilnya adalah kebahagiaan. Maka di sini dapat kita ambil bahwa penyampaian dari Dr. Fahruddin Faiz itu bahwa Nabi sangat menginginkan kita umatnya ini itu bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya, tenang hidupnya. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi orang-orang yang sudah cenderung hatinya dengan ilmu pengetahuan, senang belajar, senang berdiskusi, senang membaca, dan lain sebagainya, itu menandakan nanti masa depannya itu akan cerah. Masa depannya itu akan bahagia dan indah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit kita bahas bahwa akidah, ya, akidah itu asal katanya adalah aqodah. Aqodah. Sehingga turunannya ini ada akidah, gitu kan? Aqaid. Nah, aqodah, kalau kita lihat dari terjemahannya di kamus, bahwa aqodah itu di Indonesia kita sering mendengarnya, akad. Itu akad. Akad yang kita pahami di Indonesia itu adalah pengadopsian kalimat dari bahasa Arab. Kita sering dengar kata akad gitu. Nah, jadi akad itu secara bahasanya adalah pengikat. Pengikat. Makanya kalau kita sudah akad itu berarti ada pengikat, ada tali pengikat. Semisal qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkuri halan. Itu kan akad. Itu akad nikah. Ketika saya sudah mengucapkan akad nikah, maka akan ada tali pengikat di antara saya dengan istri saya. Nah, itu adalah pengikat. Sehingga kami tidak boleh keluar dari ikatan ini. Karena sudah ada akad yang terucap. Siapa saja yang keluar dari ikatan akad ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah cekcok, perdebatan, ya, perkelahian, permusuhan. Maka akad itu adalah salah satu hal yang penting juga. Baik dalam pernikahan ataupun dalam jual beli. Karena kalau nggak ada akad, maka nikahnya nggak sah. Karena itu merupakan rukun. Gitu. Nah, jadi akad itu secara bahasanya adalah pengikat.
Maka siapa yang sudah berakad, maka dia punya pengikat. Nah, jadi nggak boleh lagi keluar dari ikatan itu. Ikatan itu adalah ikatan yang suci. Begitu juga orang yang melakukan transaksi jual beli, maka ada akad. Nah, ketika sudah ada akad, ketika sudah ada persetujuan, maka ketika ada orang ketiga datang menawarkan barang yang sama dengan harga yang murah, maka tidak boleh diganggu gugat. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan. Karena sudah ada akad sebelumnya. Sehingga tidak bisa diganggu gugat. Nah, akidah ini, teman-teman, merupakan pokok dalam kehidupan kita beragama Islam. Nah, sehingga ketika dibandingkan akidah dengan syariat, akidah ini adalah pokok. Akidah itu adalah pokok. Syariat itu merupakan cabang dari akidah. Karena dulu ilmu fikih itu juga disebut dengan ilmu akidah. Sebelum beberapa zaman itu berubah sampai pada akhirnya terpisah dari ilmu akidah. Dulu itu ilmu akidah itu menghimpun ilmu fikih, usul fikih. Tetapi setelah itu dipisahkan oleh para ulama. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari juga dari para guru-guru kita, bahwa di masalah akidah, masalah ketuhanan, akidah dengan tauhid itu sama ya. Jadi kalau disebutkan akidah, berarti itu maksudnya adalah tauhid. Nah, maksudnya adalah tauhid. Tauhid itu adalah akidah. Nah, tauhid itu berasal dari kalimat wahada, yuwahidu tauhidan. Nah, itu maksudnya mengesakan Allah. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Maka kalau sudah disebutkan la syarika lahu, berarti tidak ada lagi yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa masih banyak orang yang pergi ke hutan belantara sana menyembah batu besar, membawa sesajen, meminta di depan pohon kayu besar? Itu mungkin bisa dipastikan bahwa mereka-mereka ini tidak kuat dalam masalah akidah, dalam masalah ketauhidannya kepada Allah. Kalau orang-orang yang sudah belajar tentang ilmu tauhid, belajar tentang ilmu akidah, maka mereka ini akan memahami bahwa Allah itu la syarika lahu, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak punya sekutu. Maksud sekutu itu apa? Tidak ada seorang pun, tidak ada satu benda pun yang bisa menyerupai zat Allah, yang bisa menyerupai sifat Allah. Tidak ada satu pun. Begitu juga tidak ada satu pun. Makanya kalau kita lihat dari ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, kalimat yang mengkanter semua pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat, Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, dan lain sebagainya. Maka dibantah dengan ayat yang sangat sederhana, ayat yang sangat pendek sekali. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Yang semisal dengan Allah itu tidak ada. Makanya di situ ada kalimat syai'un. Kalau teman-teman yang belajar ilmu bahasa Arab, syai'un itu adalah isim nakirah. Isim nakirah itu maksudnya adalah umum, universal. Sehingga semuanya mencakup, apapun mencakup di dalam syai'un itu. Sehingga tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sangat ingat sekali pelajaran dulu yang disampaikan oleh kiai-kiai kami di pondok, bahwa sejenius apapun seseorang,
dia tidak akan pernah bisa mencapai hakikat Allah. Karena disebutkan apa? La hakikatallah illallah. Tidak ada yang bisa mencapai derajat hakikat Allah kecuali Allah. Nah, maka apakah kita mesti memikirkan hakikat Allah? Apakah kita mesti memikirkan Allah itu bagaimana? Tak mesti. Yang mesti kamu pikirkan adalah bagaimana ciptaan Allah ini berada. Bayangkan bagaimana alam ini, bumi ini ada, kita ada. Sehingga itu akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah merupakan pokok yang paling penting dalam diri seorang muslim. Ya. Karena dengan akidah, dengan ilmu tauhid yang kita pelajari, kita akan bisa mengetahui tentang bagaimana Allah secara zat dan sifat. Nah, Allah itu punya sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Gitu kan? Nah, sehingga dulu kalau kita di pondok itu kita belajar apa? Kita banyak belajar tentang aqidatil awam, kitab Fathul Majid, yang isinya itu sebenarnya hampir-hampir sama. Sifat yang dipelajari di situ adalah akidah yang 50. Semisal seperti sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Gitu kan. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Nah, teman-teman nanti bisa memperdalam itu semua dengan Ustadz Rizky. Karena beliau lebih a'lam minni. Ya, beliau itu lebih tahu daripada saya di masalah permasalahan ini. Jadi ya saya hanya sekedar membaca dari buku, mencomot dari buku, setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman. Dan saya saya pelajari dulu dari guru-guru saya, dari para kiai saya. Oke, teman-teman. Nah, itu akidah. Karena akidah Islamiyah. Nanti kita akan membagi ini. Kita akan memisahkan antara akidah dengan Islam. Nah, akidah dengan Islam. Bahwa yang pertama tadi sudah jelas akidah itu, ya. Akidah secara bahasa itu adalah pengikat. Pengikat. Seorang muslim itu diikat dengan akidahnya. Jangan sampai keluar dari akidah yang benar. Nah, sehingga disebutkan bahwa karakteristik daripada akidah itu apa? Yaitu yakin. Karakteristik dari akidah itu adalah kamu harus yakin dengan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin, yakin dengan seyakin-yakinnya. Dakwahnya para rasul yang itu merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini itu. Kita harus meyakini itu. Jangan sampai kita mengingkari Al-Qur'an, jangan sampai kita tidak percaya dengan hadis, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Karena sangat fatal sekali ketika ada seseorang yang sudah jelas-jelas tercantum dalam Al-Qur'an. Misalnya bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Itu kan? Sholat itu hukumnya wajib. Kalau sampai kamu memingkari itu, kamu katakan bahwa sholat subuh itu nggak wajib. Puasa Ramadan itu nggak wajib. Maka ketika seseorang Islam mengatakan hal demikian, maka dihukumi dia keluar dari Islam. Dihukumi kafir dia. Kenapa? Karena itu adalah ilmu pengetahuan yang sudah pasti dan itu tercantum dalam Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka beranjak kita dari akidah, kita masuk kepada tentang pembahasan apa itu Islam. Nah, jadi akidah itu tidak bisa terlepas dari diri seorang Muslim. Akidah itu merupakan pengikat kita sebagai seorang Muslim. Jangan sampai keluar dari akidah yang benar. Kalau ditanya akidah yang benar itu seperti apa, maka para ulama kami menjelaskan bahwa akidah yang benar di antara seluruh akidah-akidah yang ada adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang mengikuti Imam Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari. Kita sebagai pengikutnya disebut sebagai Asy'ariyah. Terus Imam Maturidi. Ada yang ketiga yaitu Ahlul Athar. Nah, jangan keluar dari yang tiga ini. Apalagi sampai-sampai mengatakan Imam Asy'ari itu sesat. Nauzubillah. Mayoritas kita di Indonesia itu mengikut kepada Imam Asy'ari. Nah, Imam Asy'ari, salah satu ciri-cirinya kalau kita pengikut Imam Asy'ari, kita belajar akidah 50. Akidah 50 itu apa? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 40. Satu yang mustahil, 41. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul. Berapa tuh? 49. Terus satu sifat yang jaiz bagi Rasul. Oke, teman-teman. Itu secara ringkas saja ya. Oke. Setelah itu, kita masuk kepada tentang pembahasan Islam. Ya. Islam, karena nanti makna daripada akidah dan Islam itu hampir sama persis. Hampir sama persis. Sehingga berkaitan. Nah, apa itu Islam? Apa itu Islam? Maka di sini saya membaca di kitab saya. Saya buka kitab ya karena saya nggak mau ngomong tanpa nggak ada kitab gitu. Oke, teman-teman. Nah, apa sih itu Islam? Islam, bahwa Islam itu nanti akan dibahas baik dari secara bahasa ataupun secara syara. Secara syara itu maksudnya adalah secara istilah. Apa sih Islam secara bahasa, secara lughatan? Islam itu secara lughatan, secara bahasa adalah at-taslimu wal id'anu wal inqiyad. Ya. At-taslimu wal id'anu wal inqiyad. Jadi ada 3 kalimat di sini. At-taslimu wal id'anu wal inqiyad. Namun ini nafsul makna. Satu makna, satu arti. Artinya apa? Kepatuhan. Patuh. Kepatuhan. Jadi Islam itu patuh. Islam itu harus patuh. Kalau ada seorang Islam yang tidak patuh dia terhadap aturan-aturan agama. Sudah jelas dikatakan bahwa sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, zakat itu wajib, tapi dia nggak patuh. Dia punya kemampuan, dia punya kesehatan, dia punya kesempatan untuk bisa melakukan itu semua, tapi tidak dia lakukan, maka tidak patuh namanya. Secara Islam itu adalah kepatuhan. Nah, harus patuh kita. Lalu secara bahasa, Islam itu adalah apa? Secara istilah, Islam itu apa? Al-inqiyadu likulli ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa takriratin. Jadi Islam secara istilahi adalah patuh terhadap segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan Nabi atau af'al Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi,
atau takriratin Nabi. Nah, jadi teman-teman, secara ringkasnya bahwa Islam itu harus patuh. Karena di Islam itu kita banyak aturan. Kita banyak aturan. Aturan ini bukan tujuannya untuk mempersulit kehidupan kita sebagai umat Islam, tidak. Tetapi dengan adanya syariat, dengan adanya syariat agama, dengan adanya hukum-hukum syariat, dengan adanya aturan-aturan agama, maka itulah yang akan mengatur kehidupan kita lebih baik. Ya, perempuan wajib menutup aurat, wajib memakai hijab. Itu ada tujuannya. Begitu juga laki-laki menutup aurat. Jadi semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agama itu tujuannya adalah kembali kepada kita. Bukan malah mempersulit kehidupan kita sebenarnya. Nah, apa tujuannya minuman keras itu diharamkan? Karena mengandung mudarat. Karena mengandung mudarat itu penyakit. Misalnya dalam dirimu ketika konsumsi minuman keras. Begitu juga kenapa berzina itu diharamkan. Karena orang yang berzina sebelum dia memiliki ikatan yang halal dengan istrinya, berzina di luar nikah, itu efeknya akan bisa menimbulkan penyakit pada dirinya. Banyak macam-macam. Ada penyakit HIV, ada penyakit saya lupa istilah-istilah itu, tapi sangat banyak sekali itu. Pernah dulu dipelajari. Nah, jadi teman-teman, aturan-aturan yang ada di dalam agama ini itu bertujuan kembali kepada diri kita. Akan menguntungkan diri kita sendiri ketika kita menjalani, menaati aturan-aturan yang ada. Nah, sholat, hukumnya wajib. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan, hukumnya wajib. Membayar zakat, hukumnya wajib. Nah, itu semua ketika diwajibkan, itu bukan berarti memberatkan hidup kita. Akan tetapi itu semuanya memiliki tujuan masing-masing. Kenapa kamu sholat? Karena dengan sholatlah saya menstatuskan diri saya sebagai seorang hamba. Bayangkan saja ketika kita sholat, kita itu lemah selemah-lemahnya, rendah serendah-rendahnya. Kenapa? Tanah yang biasa kau pijak dengan kakimu sendiri, dengan sandalmu yang kotor, dengan sepatumu yang kotor itu, lantai-lantai yang setiap hari ini kau pijak itu, kesana kemari kau berlari, ketika kamu sholat, bagian paling tinggi pada dirimu itu adalah kepala. Ini paling tinggi. Tapi ketika kamu sholat, kamu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bagian yang paling tinggi, kamu hempaskan ke tanah. Kamu tempelkan ke lantai. Bersujud. Dengan bersujud, itu menstatuskan diri kita sebagai seorang hamba. Mereka-mereka yang nggak mau sujud, mereka-mereka yang tidak mau mengadahkan kedua tangan, mengangkat kedua tangan, ditakutkan apa? Ditakutkan mereka ini termasuk orang-orang yang sombong. Padahal Allah sudah bilang, wala tamshi fil ardi maroha. Kalian jangan berlagak sombong di atas muka bumi Allah ini. Jadi seolah-olah orang yang tidak lagi mau bersujud, orang yang tidak mau sholat, yang tidak mau berdoa, itu seolah-olah mereka sudah mampu tanpa bantuan Allah. Dan banyak orang yang mengira seperti itu. Ini kan rumah itu punya saya.
Saya bisa beli rumah tuh gara-gara saya, kata dia seperti itu. Saya kerja, saya masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Setiap hari saya begitu. Per bulannya saya digaji. Nah, dengan gaji itulah saya beli rumah ini. Rumah ini hasil daripada jerih payah saya. Ini kan gara-gara saya, kan. Coba tanya balik. Kamu bisa kerja itu gara-gara siapa? Kamu bisa kerja gara-gara apa? Karena saya sehat. Karena saya kuat. Siapa yang memberikan sehat? Siapa yang memberikan kuat? Allah. Ya, kalau dia mengatakan selain daripada Allah, berarti dia syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, akidah Islamiyah adalah merupakan pokok dan cabang, ya, yang sangat tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Akidah kita, syariat kita, ini tidak akan bisa terlepas. Namun ada perbedaan di antara akidah dan syariat. Akidah, di sini kita ittifaq. Ittifaq itu adalah sepakat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus satu pendapat dalam masalah akidah. Akidah kita apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada yang berbeda. Harus akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, cuman nanti ada kelompok-kelompok yang merusak dari dalam. Banyak yang mengklaim kamilah ahlus sunnah wal jamaah. Datang lagi satu lagi, kamilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga membingungkan umat. Nah, kalau dalam masalah akidah kita tidak ada perbedaan pendapat. Kita tidak boleh ikhtilaf. Tak boleh kita berbeda pendapat dalam masalah akidah. Tapi kalau masalah syariat, maka syariat ini kita boleh ikhtilaf. Maksudnya apa? Kita boleh berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini sah, ada yang mengatakan ini tidak sah. Dan itu tidak dipermasalahkan. Karena ini adalah syariat. Syariat itu di dalamnya itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, seperti itu. Bahkan ashab Syafi'iyah, para ulama-ulama di kalangan Imam Syafi'i, seperti Imam Ibnu Hajar, dengan Imam Romli, dengan Imam Nawawi, itu sering berbeda pendapat dalam satu permasalahan. Nah, sehingga kalau dalam masalah fikih, kita boleh berbeda pendapat. Nah, kalau dalam masalah fikih, kita boleh berbeda pendapat. Tapi kalau masalah akidah, masalah tentang ketuhanan, kita harus satu pendapat. Kita harus satu akidah. Kita harus satu keyakinan. Tak boleh kita berbeda pendapat. Nah, seperti itu teman-teman. Menjadi penting ya. Nah, itu urgensi yang paling penting saya kira dalam kehidupan kita beragama Islam. Karena kalau kita tidak mengetahui ini, kita tidak akan mengetahui tentang bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tak banyak bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya hanya mungkin mengulang sedikit pengetahuan kalian karena mungkin kalian sudah mengetahui sebelumnya, karena kita bersama dengan guru yang sangat luar biasa, Ustadz Rizky, yang selalu mengayomi teman-teman di KMJ. Ya. Saya banyak mengambil istifadah dari beliau. Melihat postingan-postingan beliau, kita banyak mengambil istifadah. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tak banyak bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, jadi Masya Allah tabarakallah, itulah tadi penyampaian materi yang Masya Allah sangat luar biasa oleh dari Ustaz Bin untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya lanjut ya ke sesi tanya jawab. Baik teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui open mic dan boleh melalui kolom komentar. Jika ingin bertanya silahkan mikrofonnya boleh diaktifkan dan boleh juga di kolom chat. Terima kasih.
pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya dan pengetahuan saya. Kalau belum saya tahu jawabannya, mungkin akan saya jadikan sebagai PR saya dan PR kita semua. Tafadhol. Baik, ini sudah ada yang angkat tangan, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya, langsung disampaikan pertanyaannya. Tafadhol kepada Kak siapa ini yang angkat tangan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya, apabila ada kuku di dada, maka semuanya jadi mudah. Apakah betul? Mungkin suaranya dikerasin sedikit. Tak terdengar. Oh, tak dengar. Mohon Apabila maaf. akidah ada kuku di dada, maka semuanya jadi mudah dan indah. Apakah betul? Gitu ke? Apakah betul? Apa betul macam Ya, itu? itu Ustaz. Iya. Oh. Apakah betul macam itu? Apabila dalam hati kita nih akidah kita dah kuat. Akidah kita dah benar dah. Apakah hidup kita bakal indah? Ya. Seseorang yang sudah kuat akidahnya, sudah kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup dia akan indah. Kenapa? Seseorang yang apabila esok hari dia ragu akan rezekinya, ragu dia tak makan. Esok hari saya apakah makan atau tidak? Esok hari apakah saya mendapatkan rezeki atau tidak? Maka itu adalah salah satu rasa ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni harus yakin kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak senang ke, nak bahagia ke, nak sedih ke, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita dilahirkan ke atas muka bumi. Jadi kita harus yakin. Nah, intinya kita nih jalani aja apa yang ada pada diri kita sekarang, disyukuri. Maka dulu ada salah seorang sahabat daripada zaman Nabi SAW. Sahabat ni nak tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku salah satu amalan yang apabila kalau saya amalkan Allah akan cinta kat saya. Kalau saya amalkan Allah cinta kat saya. Kalau saya amalkan manusia akan cinta kat saya. Maka Nabi jawab apa? Nabi jawab, izhad fit dunya yuhibbukallah. Izhad fima indakan nas yuhibbukan nas. Maksudnya apa? Kata Nabi, kalau kamu nak dicintai oleh Allah, nak dicintai oleh manusia, maka zuhudlah terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu maksudnya awak ni merasa cukup. Awak merasa cukup atas apa yang ada
dalam diri ke awal. Bisa dipahami. Jadi merasa cukup atas apa yang ada. Apa yang ada pada dirimu, kamu merasa cukup. Dan tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu berlebihan untuk mencari duniawi yang sifatnya sementara. Dunia ini kan sifatnya sementara. Maka diperumpamakan oleh para ulama kita, ketika kita terlena mengejar duniawi, maka perbandingannya, coba kamu celupkan telunjuk jari ke dalam lautan samudra yang luas. Setelah itu angkat air yang menetes dari ujung jari, itulah dunia. Itulah dunia yang kamu kejar selama ini. Akhirat mana? Akhirat itulah samudra yang luas. Ternyata kalau kita sudah meninggalkan akhirat, kita sibuk atas dunia, nah, yang kita tinggalkan begitu banyak. Yang kita kejar hanyalah sedikit. Kecil sedikit. Nah, bisa dipahami, Cik? Ya, insya Allah Ustaz. Sangat paham. Sangat paham, Masya Allah, Alhamdulillah. Kurang lebihnya begitu, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya melalui open mic? Kalau tidak ada, saya langsung ke kolom chat ya, Ustaz. Saya bacakan. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan pertama. Tadi saya dengar ada yang on mic juga itu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, tapi maaf Ya. pertanyaan saya agak sensitif ya. Jadi saya terkena penyakit was-was ketika saya sedang beribadah, tetapi hati saya selalu berkata-kata buruk tentang Allah atau menghina Allah. Tapi sebenarnya saya tidak mau melakukan itu. Dan saya sudah berusaha menahannya sebisa mungkin. Apakah itu berdosa dan apakah saya termasuk orang yang munafik? Saya sangat takut kalau Allah tidak mengampuni saya. Itu gimana Ustaz? Was-was itu datangnya karena kita tidak baik di dalam bersuci. Nah, jadi sebelum kita sholat, itu ada hal yang wajib yang mesti kita lakukan, yaitu toharoh, bersuci. Makanya ada beberapa adab dalam bersuci. Salah satunya ketika kamu masuk dalam kamar mandi, atau dimanapun ketika buang hajat kecil dan besar, maka usahakan kepala ini tertutup. Kalau masuk ke dalam WC, usahakan ketika buang air kecil atau besar, usahakan kepala ini tertutup. Kenapa? Karena was-was itu bisa datang dari ubun-ubun kita, masuk dari ubun-ubun kita. Nah, sehingga disunahkan kita memakai tutup kepala ketika buang hajat kecil ataupun besar. Nah, ketika bersucinya ini sudah dibarengi dengan was-was, merasa tidak, makanya harus penting teman-teman untuk belajar bagaimana tata cara toharoh yang benar. Dulu itu kami di pesantren diajari oleh kiai kami sebelum kami masuk kepada pembahasan yang lebih detail, kepada pembahasan yang lebih mendalam. Itu kami diajari bagaimana tata cara istinja. Karena di istinja ini adalah permulaan daripada toharoh. Ya. Istinja bagaimana cara membersihkan kubul dan dubur. Bagaimana caranya? Nah, itu para kiai kami menjelaskan dan mengajarkan kepada kami. Karena kalau ini tidak bersih, dibersihkan, maka dia akan meninggalkan najis. Kalau tidak bersih, akan meninggalkan najis, kamu berwudu, kamu sholat. Apakah sholatnya sah? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena kamu masih membawa bekas najis. Karena tidak bersih, kamu bersihkan dengan air. Nah, lalu bagaimana? Kenapa bisa terjadi was-was? Ya karena itu. Coba kalau nanti mau sholat lagi, coba benarkan
coba yakin dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa was-was ya. Ketika nanti masuk kamar mandi ya, coba usahakan dengan seyakin mungkin semuanya sudah benar dibersihkan. Setelah itu, setelah sudah beristinja, silahkan berwudu. Berwudu ini juga harus dengan yakin. Jangan dibarengi was-was. Wudu saya sah apa enggak ya? Wudu saya sah apa enggak? Jangan begitu. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Harus yakin. Nah, yakin ini bisa timbul kenapa? Bagaimana caranya supaya bisa timbul rasa yakin ketika beribadah, ketika bertoharoh, ketika berwudu, ketika beristinja? Caranya adalah dengan mempelajarinya. Nah, jadi teman-teman itu supaya tidak was-was lagi dalam beribadah, harus pelajari itu. Bagaimana wudu yang benar, bagaimana istinja yang benar, bagaimana sholat yang benar. Nah, bagaimana sholat yang benar? Akan tetapi, menciptakan sholat yang khusyuk itu, tanpa ada pikiran ke sana kemari, itu sangat sulit. Ya teman-teman, sangat sulit sekali. Sulit luar biasa. Ya, sangat sulit luar biasa. Kenapa? Karena di luar sholat, mata ini kan aktif melihat ke sana kemari. Melihat ke sana kemari. Dan yang dilihat itu tak semuanya yang baik, gitu kan? Terkadang kadangkala melihatnya ada yang buruk, gitu kan? Kadangkala yang baik, kadangkala yang biasa-biasa saja. Nah, yang dilihat oleh mata di luar sholat, ketika kita sholat itu terkadang bayangannya itu kembali. Bayangannya itu suka kembali ke dalam pikiran kita. Banyak suka begitu. Nah, maka hal-hal yang semacam ini itu menandakan bahwa ya. Afwan Ustaz, tadi pertanyaannya Kak Harunisa itu gini, dia terpapar penyakit waswas yang dia minta solusi Ustaz, karena dia itu sering menghina Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini di luar kehendaknya juga begitu. Ya lebih simpelnya aja Ustaz, karena nanti takutnya kelamaan. Afwan. Gitu. Jadi gini. Sebenarnya saya paham maksudnya, saya paham pertanyaannya. Cuman saya tipe orang yang ketika menjawab pertanyaan itu saya tidak langsung kepada inti pertanyaan. Tetapi saya mengurut ke belakang supaya teman-teman tahu gitu. Asal muasal kenapa bisa was-was dan lain sebagainya. Saya tipe orang yang menjawab pertanyaan seperti itu, Ustaz. Oke, baik saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Bagaimana solusinya? Solusinya satu. Makanya saya bilang itu, kenapa bisa? Seseorang itu, seperti pertanyaan tadi, kenapa bisa berkata-kata dalam sholatnya, bahkan sampai menghina Allah. Berarti ada yang tidak baik ini. Mungkin dari kebiasaan sehari-hari, karena saya menemukan ada orang yang seperti ini, saya bertemu langsung dengan orang yang semacam ini. Ya. Dia mengatakan kepada saya begini, ketika saya sholat, itu dalam diri saya selalu ada yang berkata-kata begini, mohon maaf, ini kata-katanya keras sekali. Kata-katanya apa? Kamu itu nggak pantas dalam masjid. Kamu tuh nggak pantas sholat. Keluar kamu dari masjid ini. Setiap dia sholat di masjid, itu tubuhnya panas. Sehingga saya mengatakan kepada dia, saya bertanya, kebiasaan apa yang kamu lakukan? Kebiasaan apa? Ternyata dia punya kebiasaan itu, dia punya guru. Dia menyangka guru dia ini adalah guru yang baik. Tetapi ternyata guru ini adalah guru yang menyalurkan kepada dia ilmu yang tidak baik, alias seperti ilmu hitam, ya. Sehingga dirinya dikuasai oleh jin. Dikuasai oleh syaitan. Sehingga
menimbulkan berkata-kata dalam dirinya, bahkan dalam sholatnya seperti itu. Hei, kamu ini nggak pantas dalam masjid, keluar kamu dari sini. Dan dia tuh merasa sangat terganggu sekali, sangat merasa panas sekali ketika mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat. Nah, mbaknya yang bertanya tadi, coba lihat kebiasaan-kebiasaan di luar sholat. Apa yang biasa kamu lakuin? Karena terkadang kebiasaan-kebiasaan itu kita tidak tahu, itu yang berdampak kepada ibadah kita. Kamu merasa ibadahmu nggak baik-baik, itu karena ada kebiasaan kita yang kurang baik juga. Nah, kalau timbul pikiran-pikiran aneh, itu adalah hal yang semua orang alami. Sehingga saya sebutkan tadi itu, sholatnya tidak khusyuk. Was-was dia. Nah, was-was itu kan tidak khusyuk. Maka cara untuk memperbaiki was-was ini adalah dengan memperbaiki dari awal. Memperbaiki dari awal. Mulai dari istinjanya, toharohnya, wudhunya harus diperbaiki dengan benar. Kalaupun masih ada pikiran-pikiran datang ataupun timbul kata-kata, maka solusinya itu kamu jangan menikmati bayangan itu. Kamu jangan menikmati hayalan itu. Kamu jangan menikmati kata-kata yang timbul dari diri kamu itu. Ketika sudah ada hayalan, maka kembalikan lagi. Astagfirullah. Saya lagi sholat. Kembalikan lagi. Kembalikan lagi fokusmu ke dalam sholat. Datang lagi hayalan. Kembalikan lagi fokusmu ke dalam sholat. Seseorang yang seperti ini, itu dia juga diberikan pahala. Diberikan dia pahala. Kenapa? Diberikan dia pahala karena dia sudah berusaha untuk khusyuk. Walaupun dia tidak mendapatkan dari awal sampai akhir kehusyuan sholat, tapi dia sudah mendapatkan pahala mujahadah. Pahala berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Nah, jadi mbaknya coba lihat kebiasaannya, ya. Kalau ada kebiasaan yang buruk-buruk, mungkin itu adalah efek dari kebiasaan buruk itu sehingga membuat mbaknya terganggu dalam sholatnya sampai berkata-kata seperti nauzubillah. Kalau sampai mengatakan Allah, tak yakin kepada Allah, itu hati-hati ya mbak ya, hati-hati. Makanya disunahkan kita untuk selalu memperbanyak syahadat. Bangun tidur baca syahadat, ya. Karena supaya merefresh, memperbarui. Kadang kita nggak tahu dari perbuatan kita atau dari perkataan kita itu bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Nah, jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah salahnya di mana, apa kesalahannya supaya dipertunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Sudah jelas ya Kak Khairunisa jawaban dari Ustaznya. Baik, ini masih ada yang angkat tangan. Moderator. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, yakni Al-Mukarramah kita Ustadz Beni, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Harapan saya, semoga kita semua para jemaah yang ada di sini dapat mengamalkan atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Mukarramah kita pada malam hari ini. Okay, thanks so much for your time that's given to me, and I am Risma Nubun. You can call me Risma. So, I have a question untuk Ustadz Beni. Yang pertama, kita mengerti bahwa dalam mempelajari sesuatu pasti mempunyai suatu tujuan. Begitu juga dalam belajar akidah Islam, tujuannya adalah untuk dapat mengetahui seluruh aspek dari akidah Islam tersebut dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu akidah yang benar, kokoh dan tangguh. Di mana kualitas akidah tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang untuk percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau yang lain seperti yang tercantum dalam rukun iman. Namun lebih dari itu, karena kepercayaan itu harus bisa dibuktikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Percaya saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Nah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Jika ia beriman kepada kitab Allah, maka ia harus melaksanakan ajaran yang terdapat di dalamnya. Dan jika dia beriman kepada para rasul, maka dia harus mewajibkan melaksanakan ajaran yang disampaikan oleh para rasul dan sebaiknya serta meladani akhlaknya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana, apa metode meningkatkan kualitas akidah kita?
bagaimana meningkatkan kualitas akidah kita. Thank you, Ustaz. Ya baik teman-teman, kita barusan mendengarkan radio FM. Ya baik, seperti mendengarkan radio ya barusan ya. Bagaimana meningkatkan kualitas akidah kita? Tidak ada cara lain kecuali mempelajarinya. Ya, jadi tidak cukup dengan hanya sekedar mendengar saja. Hari ini kita mendengarkan materi tentang akidah. Tak cukup dengan itu bisa menguatkan akidah. Tak cukup. Nah, tetapi meningkatkan kualitas akidah itu adalah dengan mempelajarinya. Dengan mempelajarinya dari dasar. Ya, mempelajarinya dari dasar. Sehingga memang butuh dengan guru. Tak bisa kita mempelajarinya sendiri. Butuh dengan bimbingan guru. Maka dengan memperdalam, dengan mempelajarinya, itu kamu akan bisa lebih meresapi, akan lebih bisa memahami, akan lebih bisa meningkatkan kualitas akidahnya. Karena kalau hanya sekedar mendengar saja, maka ketika nanti ada yang kamu dengar berbeda dari pendengaran yang pertama, akan membuat kamu itu bingung. Akan membuat kamu itu bertanya-tanya, ini mana yang benar ini? Mana yang benar ini? Nah, karena kamu nggak punya pondasi yang kokoh. Maka terbentuknya pondasi yang kokoh itu adalah dengan mempelajarinya, dengan memperdalamnya. Dengan memperdalamnya. Supaya kita bisa memahami dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah kuat pondasinya, kita sudah bisa memperdalam ilmunya, nah di situ kita akan kokoh keyakinannya. Kalaupun nanti ada orang yang mengatakan berbeda dengan Anda, kamu sudah mengetahui bahwa oh ini bukan sama dengan saya. Berbeda pendapat dengan saya. Yang saya pahami dari yang saya pelajari, yang saya yang saya berguru dengan guru saya begini. Jadi caranya adalah dengan mempelajarinya. Tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajarinya, memperdalamnya. Setelah kita memahaminya, lalu kita berusaha untuk mengimplementasikannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Baik, Karisma, apakah jawabannya sudah? Ini apakah masih ada yang on mic? Sisa satu ya teman-teman. Lanjut karena masih ada pertanyaan di kolom komentar. Jadi dulu yang ingin bertanya di melalui open mic boleh. Tinggal satu penanya. Baik, ketika tidak ada kita lanjut ke yang ke kolom chat ya Ustaz. Saya bacakan karena ini sayang pertanyaannya tidak terjawab. Kasihan yang bertanya. Baik, ini pertanyaan pertama. Mana? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Bagaimana cara kita mengajarkan akidah yang tepat dan benar kepada anak usia dini? Contohnya jika kita ditanya Allah itu siapa, di mana, dan kenapa harus menyembah Allah dan sebagainya. Syukron. Baik, langsung saja dijawab Ustaz pertanyaannya. Baik. Ini banyak terjadi di kalangan kita dan ini terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan di kalangan kita. Jadi ada beberapa ustadz itu yang mengajarkan ketika anaknya bertanya Allah itu di mana? Maka jawab Allah itu di langit. Ya. Terus macam-macam ya, macam-macam. Maka kalau saya pribadi, saya tidak mengikuti hal yang demikian. Saya tidak mengikuti hal yang demikian ketika ada yang bertanya, Allah itu di mana? Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Maka saya pribadi jawabannya simple. Simple padat. Kalau ada yang bertanya,
bagaimanakah Allah? Jawabannya tidak ada bagaimananya. Kalau ada yang menanyakan Allah itu di mana, jawabannya tidak ada di mananya. Karena kenapa? Kalau masih ada jawaban bagaimanakah Allah, kalau masih ada jawaban di manakah Allah, berarti Allah itu masih bisa kamu gambarkan. Masih bisa digambarkan secara sudah jelas dibantah oleh Allah. Kalau ada yang menggambar-gambarkan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu, maka laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah dengan sesuatu. Makanya Imam Lannun Al-Misri itu mengatakan dalam maqalah beliau. Apa kata beliau? Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apabila terlintas dalam pikiranmu mengenai tentang Allah, kayaknya Allah begini deh, kayaknya Allah di sini deh, kayaknya Allah bentuknya begini deh. Maka dijawab, fallahu bi khilafi dzalik. Maka Allah tidaklah seperti itu. Makanya kita tidak dianjurkan untuk bertanya di manakah Allah. Kita tidak dianjurkan untuk bertanya bagaimanakah Allah. Nah, kita tidak dianjurkan untuk bertanya hal yang demikian. Nah, karena akan sangat rancu sekali ketika ada yang bertanya di manakah Allah, kamu jawab di mana. Berarti kamu seolah-olah itu seperti sudah menempatkan Allah itu di satu tempat. Walaupun nanti ada beberapa pendapat itu yang berbeda dengan kita mengatakan Allah itu ada tempatnya. Tempatnya di mana? Di atas arasy. Karena katanya berdalilkan dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, akan tetapi dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka kita meyakini Allah itu Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Jadi Allah itu ada tanpa tempat. Adanya Allah itu cukup diyakini saja ada. Apakah buktinya Allah itu ada? Buktinya Allah itu ada. Adanya alam ini, adanya kita, itu adalah bukti adanya Allah. Ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan ini semua? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalaupun ada yang bertanya hal yang demikian, sampaikanlah seperti itu. Sampaikan. Kalau ada yang bertanya di manakah Allah, bagaimanakah Allah? Karena yang ditakutkan kalau kita menjawabnya dengan Allah itu begini loh, Allah itu di sini loh. Itu kita malah nanti akan membuat Allah itu berbentuk. Kita akan membuat Allah itu bertempat. Dan itu mustahil. Mustahil bagi Allah. Nah, makanya belajar ilmu akidah itu harus bisa dinalar oleh akal juga. Harus bisa dinalar oleh akal. Contohnya begini, kalau kamu meyakini bahwa Allah itu di atas aras, tempatnya di atas aras, sekiranya aras itu hilang, kemana lagi Allah? Sekiranya aras itu hilang, yang kamu bilang aras itu tempatnya Allah, di manakah Allah? Berarti Allah itu akan pindah cari tempat lain. Kita kan seperti mempermain-mainkan Allah. Padahal Allah itu nggak butuh akan itu semua. Makanya Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsih. Allah tuh punya sifat qiyamuhu binafsih. Artinya apa? Artinya itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya apa? Maksudnya la yahtaju ila syai'. Bahwa Allah itu tidak butuh dengan apapun. Dengan siapapun Allah tuh nggak butuh. Nah, jadi kalau ada yang bertanya bagaimanakah Allah, di manakah Allah? Siapakah Allah? Allah itu Allah. Allah itu siapa? Kalau ditanya. Zat wajibal wujud. Allah itu zat wajibal wujud. Yang wajib ada zatnya. Gitu teman-teman singkatnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
saya mau bertanya, apakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama dengan akidah Islam? Baik, saya tafadhol dijawab. Gimana? Bisa diulang kembali? Baik, Ustaz, saya mau bertanya, apakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama dengan akidah Islam? Langsung dijawab, Ustaz. Akidah jamaah itu apakah sama dengan akidah Islam? Ya, akidah itu Islam, maksudnya itu begini. Akidah itu macam-macam ya teman-teman, macam-macam. Ada yang akidahnya Syiah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij, dan ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga disebutkan oleh baginda Nabi, dari sekian semua itu, yang selamat hanyalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang dianut oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Dan itu yang kita anut sekarang. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa Imam Asy'ari itu sesat katanya. Ada yang mengatakan begitu. Kalau saya pribadi nauzubillah, kalau sampai mengatakan orang sesat itu nauzubillah ya. Karena itu beliau adalah ikutan kita di masalah akidah, dalam masalah akidah Islamiyah. Gitu teman-teman. Jadi akidah kita akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Begitu kira-kira. Jadi saya teman-teman ini hanya membahas dari apa yang saya ketahui. Jadi kalau ingin mengetahui lebih dalam mungkin bukan di saya tempatnya begitu ya. Bukan di saya tempatnya. Karena saya juga adalah pelajar yang belum banyak tahu gitu. Karena hanya sekedar saja, dan itu mungkin bisa saya share ke teman-teman. Wallahu a'lam. Kira-kira ada berapa pertanyaan lagi ya, moderator? Masih banyak? Ini masih banyak, Ustaz, tapi Masih banyak. Kita ambil 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Iya, masih banyak. Ya. Tapi kita ambil 2 Baik. pertanyaan lagi karena di tempat saya udah mau 10:30 larut. Oke. Larut malam. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Iya, di tempat saya sudah mau 10:30, Ustaz. Di bagian Ya. Wita. Baik. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya langsung saja ya. Ini mungkin sedikit luar tema ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ketika saya membaca surat Yasin lalu terdengar suara azan Isya, di sana saya bingung. Sebaiknya melanjutkan membaca surah Yasin atau melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Jika melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu lalu melanjutkan membaca Yasin tadi, apakah utamanya tetap sama? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Baik, Ustaz, langsung saja dijawab. Baik. Kalau azan sedang berkumandang, maka alangkah bagusnya untuk meninggalkan kegiatan kita. Baik itu membaca Al-Quran ataupun kegiatan yang lain. Harap untuk meninggalkan kegiatan kita selama azan berkumandang. Karena ada keutamaan di azan tersebut. Sampai sebagaimana yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kamu sedang mendengarkan azan, terdengar azan berkumandang, maka ketika kamu mendengarkan azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kamu yang mendengar jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. La haula. Kamu jawab apa? La haula wa la quwwata illa billah. Sampai la ilaha illallah. Nah, kita jawab itu.
Jadi azan berkumandang, muazzin mengumandangkan azan, kita jawab apa yang disampaikan, dikumandangkan oleh muazzin tadi. Setelah itu ada doa. Ada doa di akhir azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ataupun kalau ingin ditambah, innaka la tukhliful mi'ad. Nah, maka orang-orang yang seperti ini kata Nabi, maka di akhir teks hadis yang disampaikan oleh Nabi itu adalah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Nah, jadi alangkah bagusnya untuk meninggalkan kegiatan kita ketika azan berkumandang. Setelah azan berkumandang, kalau kamu belum bisa mengerjakan sholat di awal waktu, maka berazamlah, bertekadlah dalam hatimu bahwa selesai saya pekerjaan ini mungkin sekitar jam 2 siang, nanti jam 2 siang saya akan mengerjakan sholat zuhur. Maka silahkan boleh. Karena kamu punya pekerjaan yang sama sekali tidak bisa kamu tinggal. Ya. Misalnya kamu kerja kantoran gitu kan. Kalau kamu tinggalkan, bisa-bisa kamu kena marah gitu. Ataupun kamu kena pecat misalnya. Karena waktu sholat itu panjang, maka boleh dikerjakan tidak di awal waktu. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, Yang tadi ya. Baik. Tadi pertanyaan itu tentang membaca Yasin. Apakah fadilahnya tetap sama? Tetap sama. Ayat apapun yang dibaca, surah apapun yang dibaca, itu akan tetap ada berkahnya. Makanya teman-teman itu kalau selesai membaca Al-Quran, jangan hanya lepas dari membaca Al-Quran saja langsung kamu berdiri pergi. Tidak. Tapi berdoalah. Berdoa semoga ayat Al-Quran yang kamu baca, keberkahan yang sudah Allah titipkan di ayat-ayat Al-Quran itu, semoga berkahnya itu kamu dapatkan. Semoga berkahnya dilimpahkan kepada orang tua saya, kepada guru-guru saya, seperti itu. Boleh seperti itu. Dan tidak jadi permasalahan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, Ustaz. Kita akan sekarang berada di akhir zaman. Pertanyaan Ana, bagaimana cara mempertahankan atau menjalankan akidah di zaman sekarang? Dan yang pertanyaan kedua yaitu, apakah iman dan akidah itu dua hal yang berbeda? Baik, pertanyaan ini sekaligus pertanyaan terakhir. Baik, langsung saja dijawab, Ustaz. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Bisa diulang kembali, moderator? Pertanyaan pertama. Baik, bentar. Apa tadi? Mohon maaf. Mohon maaf. Bentar, ya. Oke, ini pertanyaannya, Ana, bagaimana cara mempertahankan atau menjalankan akidah di zaman sekarang? Itu pertanyaannya, Ustaz. Baik, yang pertama dulu. Bagaimana kita menjalankan akidah di akhir zaman? Akhir zaman ini memang luar biasa sekali ya. Bahkan kalau boleh dibilang mungkin sepantaran kita, teman-teman kita yang boleh dibilang anak-anak milenial lah. Anak-anak muda-mudi itu banyak yang tidak tahu tentang ilmu tauhid, ilmu akidah gitu kan. Banyak yang sudah tidak tahu karena kurangnya perhatian terhadap ilmu agama. Padahal ilmu itu sendiri sebenarnya wajib untuk kita pelajari. Tujuannya supaya kita bisa selamat di akhir zaman. Kita ini kan akhir zaman kan. Jadi kalau kita tidak mengetahui ilmunya, kita tidak akan bisa menyesuaikan diri kita dengan perkembangan akhir zaman. Zaman ini terus berkembang. Pengetahuan orang terus berkembang, maka pondasi kita itu harus kokoh. Itu pondasinya adalah akidah Islamiyah, akidah yang benar. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mempertahankan itu semua? Memang sulit ya. Kalau ingin mempertahankan tanpa mengetahui itu sulit.
Jadi orang-orang yang bisa mempertahankan akidah itu adalah orang-orang yang belajar. Maka kita bersyukur sebenarnya. Kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk mengetahui tentang hal-hal semacam ini. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata akidah itu wajib saya pelajari. Nah, coba orang yang tidak mengetahui akan kewajiban belajar ilmu akidah ini. Bagaimana dia bisa mengatur akidah dia di akhir zaman ini? Secara dia tidak mengetahui. Nah, makanya memang betul yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan dunia, ingin dia menggenggam dunia dalam genggamannya, fa'alaihi bil ilmi. Maka mestilah dengan ilmu. Idza man arada al-akhirah wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Mestilah dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Maka mestilah dengan ilmu pengetahuan. Jadi kaum milenial ini harus disadarkan bahwa ada banyak yang sudah ditinggalkan, ada banyak yang sudah kita meninggalkannya, mulai dari mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu fikih, dan mempelajari ilmu adab. Banyak orang sekarang yang tak beradab, banyak sekarang orang yang tidak tahu tentang sholat. Nah, padahal dia katanya Islam, tapi dia tidak mengetahui akan hal-hal. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat urgensi sekali dalam kehidupan kita. Tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Nah, jadi harus kita sadarkan. Kita-kita nih yang sudah mengetahui sedikit ilmunya, sampaikan kepada teman-temanmu yang belum terjamah sama sekali. Sampaikan bahwa ini wajib loh teman. Ini kita harus benar-benar mempelajarinya gitu. Nah, karena ya kita kan tetap disuruh juga untuk berdakwah. Berdakwah itu tak mesti kepada ustadz, tak mesti kepada ustazah. Kamu mengetahui satu kebaikan, kamu sampaikan kepada orang lain, kamu ajak orang lain, itu dakwah juga namanya. Tak mesti ustadz, tak mesti ustazah. Pengetahuan yang baru, ilmu yang benar yang kamu dapatkan, maka sampaikan kepada orang, kamu ajak dia untuk berbuat baik. Maka itu juga dakwah namanya. Jadi cara menyelamatkan muda-mudi ini, teman-teman kita ini memang harus keluar dari zona nyaman mereka. Harus keluar dari kenyamanan yang selama ini mereka rasakan. Enak nongkrong, gitu, enak ngabisin duit, enak ngabisin waktu di luar bareng teman-teman, tanpa satu pun dia mengupgrade keilmuan dia tentang agama. Kayaknya sebenarnya nanti kalau kita ini kalau sudah jadi orang tua, maka cara terbaik untuk menyelamatkan anak itu adalah masukkan pondok pesantren. Masukkan dia untuk belajar ilmu agama. Bukan berarti kita salah ya, bukan berarti kita salah menyekolahkan dia sekolah SMP, SMA, tidak. Nah, tetapi ada hal penting yang lebih utama yang mesti diutamakan, yaitu belajar ilmu agama. Ilmu agama itu menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Sedangkan ilmu dunia itu manfaat di dunia saja. Manfaat dunia saja. Wallahu a'lam. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah apakah akidah dan iman itu sama, begitu? Moderator? Iya Ustaz, seperti itu. Oke, baik. Apakah akidah itu sama dengan iman? Maka dalam buku Grand Sheikh Mahmud Shaltut, di sini dijelaskan juga tentang apakah akidah dan iman itu sama. Beliau menyebutkan bahwa Al-Quran itu telah membahas akidah dengan keimanan. Jadi akidah
bahasa akidah dalam Al-Quran itu adalah dengan ungkapan iman, keimanan. Nah, kalau syariat itu diungkapkan dengan amal soleh. Sebagaimana dalam beberapa ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini apa? Di sini disebutkan innalladzina amanu. Amanu di sini itu adalah wahai orang-orang yang beriman. Amanu di sini itu adalah akidah. Sebutkan beliau bahwa akidah, kalau kita mencari kalimat akidah dalam Al-Qur'an itu digambarkan dengan kalimat amanu, digambarkan dengan keimanan. Nah, makanya kalau ada kalimat amanu, kan, kalimat iman, nah itu menunjukkan akidah. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Grand Syekh kami di Al-Azhar itu. Nama beliau Syekh Mahmud Shaltut dalam bukunya Islam, Aqidah wa Syariah. Nah, sebutkan di sini bahwa akidah dan iman itu sama. Akidah ketika pengimplementasian akidah dari Al-Quran itu disebut sebagai iman. Jadi sama ya. Akidah dan iman itu sama. Ketika dalam Al-Quran mengungkapkan akidah itu bukan dengan kalimat akidah, tapi dengan kalimat iman. Amanu. Kalimat keimanan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman, jadi itulah tadi pertanyaan terakhir ya. Dan mungkin beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu juga tidak memungkinkan. Dan nanti akan dijawab langsung, boleh dilempar di grup atau nanti boleh ya di DM ustaznya. Boleh ya Iya, nanti boleh. di DM ketika ya nanti ketika mau pertanyaannya tidak terjawab nanti di DM saja. Tadi sudah saya bacakan Instagram beliau di CV-nya tadi. Ya, jadi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung DM beliau. Baik teman-teman, sebelum saya menutup, sedikit saya bacakan kesimpulan kajian kita pada malam hari ini mengenai urgensi mempelajari akidah Islamiyah. Akidah merupakan salah satu ilmu dalam Islam, wajib dipelajari. Akidah serkatannya dari Al-Qadah. Akidah merupakan pokok kita beragama Islam. Akidah pengikat kita dalam beragama Islam. Adapun yang kedua yaitu Islam secara bahasa, secara bahasa yaitu kepatuhan ya, kepatuhan secara istilah patuh terhadap sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan takrir Nabi. Baik, itulah tadi sedikit kesimpulan dari saya. Baik teman-teman sekalian, syukron kasiran kepada Ustaz Beni yang sudah menyampaikan kajian materi atau mensert ilmunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita dapat implementasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi mengenai akidah ini sangat penting teman-teman. Baik, Ustaz punya semoga menjadi pahala jariah kepada Ustaz dan menjadi syafaat di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Dan teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian komunitas menuju jannah di sela-sela mungkin kepadatan, dan begitu juga Ustaz yang sudah meluangkan waktu mungkin beberapa kegiatan yang dikerjakan dan diprioritaskan untuk mengisi pada komunitas menuju jannah pada malam hari ini. Baik, baiklah teman-teman, tak terasa ya sudah mau sampai di ujung. Saya Irfan selaku moderator pamit undur diri. Ketika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari hilaf, salah dan dosa. Baik, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kak Ainun untuk melanjutkan acara kita pada malam hari ini. Baik, tafadhol untuk Kak Ainun. Baik teman-teman semua, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum saya tutup kajian pada malam ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Kepada Ustadz Beni, dipersilahkan untuk memimpin doa. Silakan Ustadz.
Eh, Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada Majelis KMJ, begitu juga kepada abang-abang moderator yang sudah antusias juga membuka dan membaca pertanyaan dari awal sampai akhir acara. Begitu juga kepada pembimbing majelis dan kepada teman-teman yang hadir yang sudah membersamai kami pada malam hari yang berbahagia ini. Kalau ada perbedaan di antara kita, jangan jadikan itu sebagai pemecah di antara kita. Perbedaan itu bisa kita terima bersama. Sehingga tidak ada di antara kita yang saling menuduh, saling mencemooh. Intinya saling menerima. Seperti itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين